Selamat malam Gava. Selamat malam juga Pak. Sudah lama ya kita nggak ngobrol bareng. Saya mohon maaf karena sesi kali ini masih dilakukan secara offline ya, karena sesuai janji kita yang memungkinkan. Enggak masalah Pak. Saya juga lebih nyaman online sih. Jadi bisa lebih fleksibel. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Gava? Alhamdulillah baik Pak. Tapi akhir-akhir ini memang lagi agak capek sih. Tugas kuliah makin numpuk aja. Wah, semester 4 memang mulai padat ya. Tugas makin menantang dan waktu makin sempit. Iya Pak, rasanya seperti nggak cukup waktu sehari. Tapi Gava tetap semangat kan? Saya percaya kamu tetap punya kekuatan untuk menyelesaikan semua. Insya Allah Pak, meskipun kadang ngedrop juga sih semangatnya. By the way, sekarang lagi suka ngapain nih buat ngisi waktu di luar kuliah? Saya masih suka main game online Pak. Tapi sekarang udah jarang banget karena tugasnya banyak. Wah, dulu kamu cerita itu jadi pelampiasan stres ya. Sekarang lebih banyak di depan laptop ngerjain tugas daripada game. Betul Pak, tapi kadang malah jadi terdistraksi juga sih. Kalau boleh tahu, tujuan Gava ikut sesi konseling ini apa? Saya pengen belajar ngatur waktu, Pak. Soalnya makin lama saya makin keteteran dan stres ngerjain tugasnya. Jadi ingin mengatasi stres dan belajar manajemen waktu ya. Iya, betul Pak. Karena kalau enggak bisa makin numpuk dan makin males juga ngerjainnya. Sebelumnya kamu udah pernah ikut sesi konseling juga ya? Pernah Pak, tapi udah agak lama. Waktu semester 2 dulu. Nah, Gava pasti masih ingat asas-asas konseling kan? Sedikit-sedikit sih Pak. Kayak asas kerahasiaan. Betul sekali. Jadi semua yang kamu ceritakan di sini akan aman, tidak disebarluaskan. Kita juga punya asas keterbukaan dan kesukarelaan. Jadi kamu bebas untuk terbuka dan kehadiranmu di sini bukan karena paksaan kan? Iya Pak, saya datang karena keinginan saya sendiri. Baik. Untuk sesi hari ini kita alokasikan waktu sekitar 40 menitan. Apakah cukup? Iya, cukup kok Pak. Boleh diceritakan lebih detail apa yang kamu alami sampai kamu merasa perlu ikut sesi ini? Saya stres banget Pak, tugas-tugas kuliah numpuk banget dan saya malah jadi makin males ngerjain karena udah keburu pusing duluan. Apa yang bikin kamu makin males padahal tugasnya harus segera dikerjakan? Kadang saya bingung harus mulai dari mana. Tugas individu, kelompok, laporan, semua datang barengan, kepala jadi penuh. Jadi tugas yang banyak dan datang bersamaan itu bikin kamu kewalahan dan akhirnya kehilangan semangat. Begitu? Iya Pak, dan akhirnya malah ke distract buat buka HP, main game sebentar, dan malah jadi nggak mulai-mulai nugasnya. Nah, sekarang dari skala 0 sampai 10, gimanakah 0 itu tidak stres sama sekali dan 10 itu sangat stres? Kamu itu ada di angka berapa? Mungkin di angka 8 sih Pak. Wah, cukup tinggi ya. Kenapa bukan 9 atau 10? Karena saya masih punya niat dan sisa semangat, masih ada harapan lah Pak. Bagus, berarti kamu belum benar-benar menyerah. Kalau sekarang di angka 8, kamu ingin berada di angka berapa setelah sesi ini? Paling enggak bisa turun ke angka 4 atau 3 sih Pak. Kenapa malah milih angka itu? Karena kalau bisa turun ke 3, saya bisa mulai mikir jernih lagi dan mulai bergerak. Pernah nggak kamu bisa menyelesaikan tugas dengan lancar tanpa terlalu stres? Pernah sih kalau tugasnya nggak numpuk dan saya ngerjainnya dari jauh-jauh hari. Nah, waktu itu apa yang membantu kamu bisa fokus? Saya biasanya matiin HP, buka jurnal duluan, terus saya kerjain sambil nyicil di perpustakaan. Jadi lingkungan dan persiapan kamu saat itu mendukung ya?
Iya, Pak, dan waktu itu saya ngerasa lebih tenang dan produktif. Sekarang coba bayangkan, semisal malam ini kamu tidur dan besok paginya bangun dengan keadaan ideal. Stres kamu hilang, tugas bisa kamu atur dengan baik, kamu semangat. Apa yang kamu lihat berbeda dari hari-hari sebelumnya? Mungkin saya bakal bangun lebih awal, langsung buka jadwal tugas, dan ngerjain satu-satu sesuai prioritas. Saya juga bakal hindari buka HP duluan. Apalagi yang akan terlihat berbeda? Saya mungkin bakal ngerjain tugas di tempat yang tenang sih, Pak. Kayak ke perpustakaan atau working space, dan mungkin saya bakal pasang alarm tiap 1 jam buat ngingetin kalau udah melenceng. Nah, dari apa yang kamu bayangkan lagi, yuk kita buat jadi rencana konkret. Coba sebutkan langkah-langkah apa yang bisa kamu lakukan mulai besok. 1. Buat daftar tugas dengan deadline-nya. 2. Bikin jadwal harian mulai dari bangun sampai tidur. 3. Matikan notifikasi HP waktu ngerjain tugas. 4. Kerjain tugas di tempat yang minim gangguan. 5. Kasih reward ke diri sendiri tiap selesai satu tugas. Bagus banget. Apakah kamu yakin bisa menjalankan itu? Yakin, Pak, saya harus coba. Kalau nanti kamu mulai kehilangan semangat lagi, apa yang bisa kamu lakukan? Saya bakal kontak teman buat ngajak nugas bareng, atau mungkin saya coba konsultasi lagi. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang stres. Stres kamu karena tugas kuliah kan? Kamu menyadari penyebabnya yaitu manajemen waktu dan distraksi. Lalu kita sudah menyusun rencana konkret, membuat daftar tugas, jadwal harian, mengurangi distraksi, dan mencari dukungan sosial. Kamu juga menyatakan siap untuk mencoba langkah-langkah itu. Iya, Pak, saya merasa jauh lebih tenang sekarang. Saya senang mendengar itu. Jangan ragu untuk menghubungi saya kalau butuh sesi lanjutan atau sekedar diskusi ringan. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Dava, semoga lancar semuanya ya, semangat terus.